Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel SHB Woodworking. Oke, baik teman-teman semuanya, di video kali ini kembali lagi kita akan membahas sebuah alat, yaitu sebuah heat gun ya teman-teman semuanya. Ini heat gun dari merek Ryu ya. Ini Ryu heat gun dengan tipenya adalah RHG 600/4 ya, seperti ini untuk boxnya. Lalu untuk heat gun sendiri ini saya dapatkan harganya kurang lebih di toko online kisaran antara 350 sampai 375.000 rupiah ya. Jadi teman-teman kalau mau membeli heat gun dengan merek yang sama, dengan tipe yang sama, silahkan bisa cek harganya saja di marketplace atau toko-toko online. Nah, oke, baik teman-teman semuanya, untuk heat gun sendiri ini fungsinya banyak ya, dan alat ini berguna untuk menyemburkan ya udara panas ya dari alat ini. Jadi alat ini berguna untuk menyemburkan udara panas. Biasanya heat gun ini digunakan untuk tukang-tukang stiker, atau mungkin untuk melepas HPL, atau untuk memanaskan sesuatu, atau melengkungkan pipa, atau melelehkan pipa, kemudian PVC dan lain sebagainya ya. Jadi banyaklah ya fungsi dari heat gun ini. Nah, oke, jadi untuk spek sendiri dari heat gun dari Ryu ini memiliki input power sebesar 250 hingga 2000 watt. Itu besar ya teman-teman semuanya, tetapi ini tergantung dari kebutuhan ya. Jadi tidak harus langsung menggunakan yang 200 watt, terlalu besar dan terlalu panas nanti. Lalu kemudian ada temperatur settingnya, di sini ada 9 settingan untuk temperaturnya. Kemudian untuk tingkat kepanasannya atau temperatur yang paling panas di sini 60 hingga 600 derajat Celcius. Ya, jadi cukup lumayan panas ya. Di sini ada beberapa keterangan: rapid warming, two step, high power, turbo, rotary, overheat protection, dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sini ada keterangan lagi. Ini temperatur kontrolnya ada di belakang, gambarnya di sini nanti ya. Ini angka 1 hingga 8, dan paling tingginya adalah di maksimal di 9 ya. Seperti itu. Dan di sini ada keterangan Japan Teknologi ya. Kita tahu bahwa Ryu ini memang produk dari Jepang ya, meskipun kualitasnya mungkin yang middle lah, di tengah seperti itu. Lalu di samping sini ada keterangan lagi input power 250 hingga 2000 watt ya, ini mungkin sama. Lalu temperaturnya tadi 60 sampai 600 derajat Celcius, dan airflow-nya ini adalah semburannya ya. Jadi kecepatan semburan angin yang dihasilkan dari heat gun ini 300 hingga 500 liter per menit ya. Airflow settingnya ada 2 settingan, dan beratnya kurang lebih adalah 1,2 kilo. Oke, baik teman-teman semuanya, seperti itu. Langsung saja kita buka ya, seperti apa isi dari paket ini. Yang pertama, di sini kita mendapatkan buku manual petunjuk dan biasa kartu garansi ya teman-teman. Ini buku manual petunjuknya, ini berbahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa membaca lebih mudah mengerti untuk manualnya di buku petunjuk manual dari heat gun ini. Lalu di sini ada kartu garansi ya. Jadi di sini tinggal diisi saja, kemudian di sini dikirim, di alamatnya sudah tertera. Kita mendapat apa lagi? Nah, ini kita mendapat semacam cak ya, atau apa sih namanya? Ini untuk pemilihan kepala dari heat gun tersebut ya. Jadi di sini ada yang berbentuk pipih seperti ini. Ya, jadi nanti kita tinggal pasang saja ya. Ini bahannya adalah besi plat, cukup tebal ya, dan bagus ini sepertinya ya. Ini untuk pipih, lalu ini yang lebih untuk lebih kecil gitu, untuk pilihan mulut dari heat gunnya lah ya, bahasa mudahnya seperti itu. Oke, lalu apalagi, udah kosong ya, kita singkirin dulu boxnya.
di sini langsung kita mendapatkan unitnya teman-teman semuanya ya. Bentuknya seperti ini, cukup cakep ya, cukup ganteng ini dari Ryu ini ya. Baik, itu saja kayaknya, nanti kita coba akan bahas dari segi detail unitnya ya setelah ini ya. Oke teman-teman semuanya, detailnya seperti ini. Kita coba akan bahas satu persatu ya dari unitnya. Kalau yang pertama dari segi desain, jadi menurut saya desainnya ini cukup cakep ya, cukup ganteng begitu, cukup keren ya, cukup modern, bagus untuk desain dan modelnya ya. Lalu yang kedua mengenai bahan, build quality, ini build quality cukup bagus ya dari Ryu ini, berbahan yang bahan plastik yang cukup bagus menurut saya ya, kokoh juga. Lalu untuk fitur dan lain sebagainya, ini tadi untuk maksimalnya dari 1 ya sampai dengan maksimal di angka 9. Ya di sini untuk settingannya di bagian belakang. Lalu di sini ada pilihan ini untuk mengatur apa namanya flow-nya tadi ya teman-teman, flow 1 dan flow 2, artinya kecepatan angin yang dikeluarkan oleh heat gun ini. Lalu untuk yang lain dan lainnya lagi adalah ini ada juga untuk handlingnya, ini dari karet ya teman-teman semuanya. Ini cukup keren, cukup bagus, sehingga untuk pegangnya sendiri ini tidak licin ya, karena sudah terbuat dari karet ya, seperti itu, cukup bagus. Lalu di sini untuk bahannya sendiri, ini bahan yang cukup bagus untuk platnya. Lalu ini plastik yang cukup kuat juga, kokoh juga. Lalu di sini ada semacam pelindung begitu ya, dan ada aksen-aksen seperti baut. Tadi ini kayaknya bukan baut sih, plastik aja sih, mungkin pemanis saja ya, hiasan aja. Dan ini bisa dicantolkan begitu. Lalu di sini juga bisa berdiri seperti ini teman-teman semuanya. Jadi ini kokoh juga ya. Lalu di sini ada tulisan Ryu ini emboss ya teman-teman. Jadi ini timbul seperti itu, bagus. Dan di sini ada semacam sirkulasi udara kalau tidak salah. Dan di sini keterangan-keterangan yang lainnya adalah teman-teman bisa melihat ini ada keterangan Ryu Headgun RH G600-4 dengan wattnya 250 hingga 2000 watt. Listriknya adalah 220 sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz. Lalu semburannya adalah 300 atau 500 liter per menit. Dengan suhu yang bisa dihasilkan adalah 60 hingga 600 derajat Celcius, nomor seri dan lain sebagainya. Oke, itu saja kayaknya. Lalu untuk perkabelan sendiri bagus ya Ryu, seperti ini, cukup bagus. Biasanya sih kabelnya warna hijau ya kalau Ryu, tapi ini warnanya hitam. Oke teman-teman, kita coba lakukan tes kecil-kecilan ya. Yang pertama ini adalah pemakaian daya listriknya. Jadi ini untuk kecepatannya ini saya coba nomor 1 dulu aja ya di sini. Lalu coba langsung saja kita hidupkan. Jadi berapa pemakaian listriknya, wattnya. Kecepatan 1 ya teman-teman semuanya. Iya, kecepatan 1 kurang lebih terbaca 90 watt. Ya, cukup kecil ya. Coba yang kecepatan kedua, pemilihan kedua ya. Ya, terbaca 190 watt. Ya. Tentunya nanti ini semakin besar juga pemakaian daya listriknya juga semakin besar. Kita coba aja ya. Ini 1 dulu. Ya, ini saya tambah sedikit demi sedikit. Teman-teman bisa melihat ya, untuk pemakaian daya listriknya juga semakin bertambah. Ya. Oke ya, jadi tergantung kebutuhan aja teman-teman. Jadi kalau misalkan hanya untuk membuat stiker atau memasang stiker ya, nggak harus panas-panas juga. Jadi intinya sesuai kebutuhan saja digunakan untuk apa pemanas ini.
Oke, kita lakukan tes kecil-kecilan ya. Ini ada botol bekas, coba ini akan saya lelehkan seberapa cepat ya. Di sini saya menggunakan kecepatan berapa ya, 5 lah, 5, dan ini 1. Seberapa cepat dia meleleh. Ya, teman-teman bisa melihat ini langsung meleleh ya teman-teman semuanya. Jadi cukup cepat juga, ini langsung kecepatan 2 dan langsung meleleh tentunya ya teman-teman. Ini ya. Jadi langsung meleleh ya teman-teman. Oke, jadi cukup bekerja dengan baik. Sekarang kita coba dengan menggunakan pipa paralon ya, seperti apa hasilnya ya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita coba akan lakukan tes kecil-kecilan ya teman-teman. Ini ada pipa paralon, ini cukup kaku ini ya, cukup tebal pipanya ini. Nanti coba akan saya ini belum masuk ya, nanti saya coba akan masukkan. Jadi seberapa cepat heat gun ini bisa memanaskan sebuah pipa paralon yang seperti ini. Oke, langsung saja kita lakukan uji coba ya. Ini saya menggunakan kecepatan 3. Saya lihat coba dulu. Ya, sudah cukup hangat. Saya tambah lagi, ini kecepatan 5 lah ya. Ini sudah lumayan panas. Oke, cukup lah ya. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Jadi cukup singkat. Tadi sepertinya yang kecepatan 5 dengan pilihan angka 1 ini masih terlalu lama. Jadi tadi langsung saya gunakan speed yang 2 ya, sehingga kerjaannya lebih cepat panas, dan pipa ini juga lebih fleksibel dan mudah untuk dibentuk-bentuk ya teman-teman semuanya. Dan tadi saya rasa juga sudah cukup oke ya teman-teman semuanya. Alat ini bekerja dengan cukup baik ya, dan recommended lah buat teman-teman yang mau membeli sebuah heat gun seperti itu. Oke, dan hasilnya seperti ini. Tadi tidak bisa masuk dan akhirnya bisa masuk ya teman-teman semua. Nah, ini kita tidak perlu beli sambungan atau apa kalau misalkan mau menginstal pipa seperti itu, tinggal dipanaskan saja kemudian dilem, dan ini sudah sangat cukup kuat. Oke, mantap ya. Oke teman-teman semuanya, itu tadi sedikit review dan uji coba dari heat gun dari merek Rio ini. Tadi kita coba akan tadi melelehkan botol seperti ini, hasilnya juga langsung meleleh ya. Lalu tadi coba memanaskan pipa paralon ya, ini yang cukup tebal ini pipa paralonnya, dan bekerja dengan sangat mudah, dilibas, dipanaskan dengan sangat cepat sekali ya. Jadi kesimpulannya adalah dari Rio ini heat gunnya cukup oke, cukup baik. Saya rasa ini sangat recommended banget bagi teman-teman yang mau membeli sebuah heat gun ya teman-teman semuanya. Oke, baik, itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel SHB Woodworking, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.